Puji Kristus pemenang, lenyaplah maut yang kejam. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, selamat Hari Raya Paskah. Selama lebih kurang 7 pekan, kita akan diajak bermenung tentang Paskah. Mengapa begitu lama? Karena ada begitu banyak makna yang perlu diangkat untuk semoga disegarkan iman kita tentang Paskah. Karena iman Kristiani tidak ada apabila Kristus tidak bangkit. Persoalannya, kebangkitan Kristus itu lebih diwariskan, bukan catatan sejarah. Kematian Kristus itu sejarah tercatat, tapi kebangkitan sama sekali tidak tercatat. Maka ini hanyalah kesaksian, sehingga satu persoalan bagaimana agar kesaksian ini boleh berlanjut terus-menerus diwariskan, bukan hanya sebagai suatu legenda, tapi menjadi sesuatu kebenaran. Sebelum kita bermenung bersama di hari Raya Paskah ini, kita siapkan hati kita. Kita akui kelemahan kekurangan kita agar layak merayakan misteri yang suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus et benedictus
Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaraan Putra Tunggal-Mu, Engkau telah menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang kehidupan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan dia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberi kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata,
kekal abadi kasih setianya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Victime Pascali laudes, imolem Christiani, odos redelium est, Christus innocens patri, reconcilia peccatores, orfevita duello, conclusere mirando, dux vitae mortuus, vegnat vivus, dic nobis Maria, vitisti in filia, sepulcrum Christus videntis, et gloriam Filii resurrectis, angelicos testes, suderimur vestes,
sedet suos in Galilea. Simus Christum surrexisse, amor tuis vere, tu nobis victores miserere. Amen. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembeli. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selama lebih kurang 7 pekan sampai hari Minggu Paskah ke-7 kita akan diajak melalui bacaan-bacaan bermenung makna Paskah
sangat luas. Saya merumuskannya begini, dari sudut pandang saya untuk 7 pekan ini. Bagaimana mulai dibentuk persekutuan Kristiani. Karena tema keuskupan kita itu pengembangan persekutuan umat, jati diri dan martabat saya sebagai umat beriman. Nah, pasca itu menjadi mulai dengan pengembangan persekutuan ini. Tadi malam, boleh bilang tadi malam, saya mengajak kita, saya menyebutkan satu hal. Kita duduk mendengarkan cerita panjang hanya dengan satu hal, supaya kita melihat bersama sejarah persekutuan kita yang dimulai dari panggilan Abraham, sehingga asal usul kita itu sama dengan agama Yahudi, sama dengan Islam. Maka Abraham disebut bapa kaum beriman karena semua iman mulai dari sana. Artinya agama-agama yang kita sebut agama-agama besar. Dan kita sampai di tadi malam bagaimana Yesus mulai memberikan makna baru. Hari ini makna itu menjadi bertambah lagi. Makna itu bertambah lagi. Perlu diketahui seperti ini supaya orang tahu tentang tradisi. Seringkali kalau tradisi dilupakan atau pembiasaan, suatu hari kelak akan hilang. Contoh tadi itu nyanyian tadi itu sebaiknya dinyanyikan bersama. Karena itu Mada Pasca, bukan solo. Dia punya nama itu sekuensia, Victime Pascali Laudes. Kita memuji itu korban Pasca, yakni Kristus. Tapi karena sudah pernah tuh dinyanyikan, ingin tahu. Karena 1 tahun 1 kali. Jadi kalau minggu depan sudah, 6 tahun depan lagi. 1 tahun 1 kali. Kalau tidak diulang-ulang, tidak dibiasakan, ke depan sulit untuk diwariskan. Pewarisan itulah yang menjadi salah satu makna makna Paskah. Nah, apa yang diberikan wajah baru oleh Kristus? Bukan kebetulan setiap hari Minggu Paskah, kalau liturgi itu ada 2 bacaan, misa pagi dan misa sore. Misa sore itu alternatif, bacaannya tentang Emmaus. Tapi misa pagi itu tahun A, tahun B, tahun C akan diperdengarkan tentang Injil tadi. Peristiwa kebangkitan dari Yesus menurut Yohanes. Tadi malam Injil menyebut kebangkitan Yesus menurut Matius. Di bagian terakhir dicatat Yesus menampakkan diri. Maka dia meneguhkan kata-kata malaikat. Tapi Injil hari ini itu Yesus tidak menampakkan diri. 3 orang ke kubur, berjumpa dengan kubur kosong. Cuma itu yang dilihat. Apa yang terjadi? Tidak ada yang tahu. Mereka hanya lihat data, keadaan, dan di bagian di bawah ditulis mereka percaya. Tidak lihat, tidak ada bukti bahwa Yesus bangkit. Bisa dicuri, mau bilang lari, ya ini sebenarnya di luar khotbah. Ada di satu kampung dah bikin balada penyalipan, hidup, model jalan-jalan. Kemudian ada satu bapak yang disalibkan, kemudian dimakamkan.
taruh di dalam makam. Kemudian tuh pembaca dia mulai baca, Yesus dimakamkan. Nah, baru 3 kalimat tuh dikubur tiba-tiba lari. Tuh Yesus di dalam lari. Kenapa dia lari? Dorang dah tidur di bivi merah. Oh, maka tuh gatal. Kalau bilang Yesus melarikan diri. Tadi dengar kelamari kita picat tawa. Untung orang nak bikin balada penyalipan Yesus. Kung dia bivi merah bisa-bisa Yesus masih wafat, dia solari. Yesus tidak ada, bisa orang curi dan sebagainya karena tidak ada orang yang lihat, tapi mereka percaya. Saudara-saudari yang terkasih, saya bikin persoalan begini. Bisa saja cerita kebangkitan Yesus itu karangan 12 orang ini yang diwariskan sekarang. Kebohongan bersama yang diwariskan demi membenarkan diri. Maka kita hidup dalam iman yang tidak benar. Karena Yesus cuma tercatat sampai dia wafat. Bangkit cuma kesaksian 12 orang. Itu poin pertama. Sehingga masalah, kalau disebut masalah Paskah sebenarnya bukan masalah sejarah. Masalah Paskah, masalah kesaksian. Kita hidup dari kesaksian para rasul. Ada orang bilang kita dibohongi oleh para rasul. Nggak tahu. Tapi kalau ada orang yang berani benar-benar yakin dan dia wariskan, benar atau tidak itu tidak menjadi persoalan. Yang penting bahwa itu diwariskan dan dia yakin. Maka kita gereja Katolik atau Kristiani mulai terpisah dari agama Yahudi. Kita hidup dari keyakinan para rasul. Karena itu syahadat kita disebut syahadat para rasul. Maka kita percaya atau dasar iman kita bukan pada satu orang, tapi pada komunitas para rasul. Dan inilah inti hakikat dari gereja. Komunitas syahadat para rasul. Kita menghidupi iman bukan iman dari Yesus, iman dari para rasul tentang Yesus. Karena itu institusi gereja sampai saat ini kita memberikan tempat kepada para pengganti atau pengganti para rasul, yakni uskup. Itu bagian pertama yang diwariskan pada iman karena mereka percaya dan merekalah yang menjadi saksi kepercayaan baru dilanjutkan oleh orang lain. Kita umat melekat pada para rasul. Iman kita melekat pada para rasul. Iman Katolik melekat pada para pengganti para rasul. Itulah uskup. Maka kita menjadi berbeda dengan Kristiani yang lain. Karena iman kita, iman para rasul. Itu pertama. Yang kedua, memutuskan dengan tradisi. Paskah Yahudi jelas, itu hari Sabat. Injil Yohanes mencatat, pagi-pagi benar pada hari pertama. Pekan itu hari apa? Jangan bilang Senin, Selasa, Rabu. Tidak ada hari seperti itu. Maka kita menghitung kapan itu kebangkitan Kristus. Gampang. Mulailah mengingat sebelumnya. Yesus wafat
pada hari persiapan Paskah Yahudi. Paskah Yahudi itu Sabat, Sabat itu Sabtu. Jadi Yesus wafat 1 hari sebelum Sabtu, yakni Jumat. Itulah kita rayakan Jumat Agung. Yesus bangkit hari ketiga. Pada waktu itu hitung hari mulai dari hari kematian. Saya sampai sekarang masih bingung di daerah Minahasa, tak kita pe kampung. Saya bilang tuh 3 malam, reken mulai kapan? Dia bilang mulai waktu itu. Jadi kalau dia meninggal sore berarti dia pe malam, malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Kalau dia meninggal jam 10 malam, dia bilang sudah reken jo besok. Kalau orang Yahudi konsekuen, hitungannya begitu dia meninggal itulah hitung hari, bukan hitung malam, hari. Maka hari ketiga. Hari ketiga itu berarti sesudah Sabat, hari pertama pekan itu. Maka Yesus Yesus bangkit sesudah Sabat Yahudi. Jadi sesudah Sabtu. Hari itu yang dijadikan oleh gereja sebagai hari merayakan kebangkitan Tuhan, yang kelak akan disebut hari Domingo, hari Minggu. Itulah yang kita buat setiap hari Minggu. Maka tradisi Kristiani sejak perayaan Paskah menurut Injil Yohanes kita mulai berbeda dengan Sabat. Saudara-saudara kita Advent masih merayakan itu. Kita Kristiani Katolik menggunakan hari sesudah Sabtu. Maka hari Minggu kita sebut hari Tuhan. Inilah yang berjalan terus ke depan. Saudara-saudara terkasih, Paskah Kristus menjadi momen begitu banyak hal. Selain tradisi yang diputuskan, juga dibuat sesuatu yang lebih, yakni tentang kesaksian. Apa isi kesaksian? Kita akan renungkan pada hari-hari yang akan datang. Kita teguhkan iman kita. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum, Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sum, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit des celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo crucifixus
Suponsio Pilatus, passus et sepultus et resurrexiter die secundum scriptura et ascendit in cielo sedet ad dexteram Patris et interrumpentus est cum gloria judicare vivos et mortuos cujus regni non erit finis et in Spiritus Sancto Dominum et vivificantem qui ex Patre Filio que procedit Qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur qui locutus et profeta et unam Sanctam Catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptismam in remissionem peccatorum et expecto resurrectione mortuorum et vitam venturis seculi. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus Sang Mesias, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, ya Tuhan, ampunkanlah doa kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita mohon, ya Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon, ya Tuhan, Bukanlah doa kami. Ya Kristus,
Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, namun terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kita berdoa dan bersyukur bersama umat wilayah rohani Santo Ambrosius. Semoga syukur yang dipanjatkan ini dapat menjadi berkat bagi mereka. Terlebih-lebih sebagai satu persekutuan mereka dapat menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus yang membawa sukacita. Semoga masing-masing keluarga sekaligus dapat menjadi sakramen tanda kehadiran Allah yang dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Puji syukur nomor 523. 523. Bernyanyilah dengan senang, haleluya. Sang Kristus bangkit dan menang, haleluya, haleluya.
Puji syukur nomor 525. 525. Mari bersukacitalah, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya. Lenyaplah kebut yang gelap, haleluya. Bersinar surya dan terang, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersukacitalah, haleluya. Buanglah susah dan sedih, haleluya. Betapa suka hatimu, haleluya. Penuhlah bahagiamu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini, gerejamu engkau perbarui dan engkau pelihara secara mengagumkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dipenuhi dengan sukacita Paskah, seluruh dunia bersukacita di atas muka bumi. Kekuatan surga dan para malaikat menyanyikan nada kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Plenius Uccelli et terra, Gloria Tua, Hosanna
Maka Engkau, Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hambamu Paus kami Leo dan uskup kami Benediktus dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hambamu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja kami merayakan hari yang amat suci saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami sampaikan kepadamu, juga bagi mereka yang Engkau lahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, seraya menganugerahkan kepada mereka pengampunan segala dosa. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita.
Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah-Mu dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya, seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek, Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui et in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et contribuimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Beatus Est regnum et potestas et gloria in saecula. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu,
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita saling berikan salam damai. Damai Kristus. Kepercampuran dengan Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur nomor 519, 519. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai putra putri, lihatlah Sang Raja surga mulia telah bangkit dari kuburnya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, lindungilah gerejamu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah Engkau barui dengan perayaan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk besok, hari Senin tidak ada Paskah kedua. Yang ada misa hari Senin dalam oktav Paskah dan misa seperti hari biasa jam 5:30 untuk besok. Terima kasih untuk semua usaha kita, kehadiran kita, partisipasi kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Amin. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Amin. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah, haleluya, haleluya. Puji syukur nomor 524. 524. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan, mau dihancurkannya, Kristus pemenang jaya, dalam